Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Tugraha. Saya berkuliah di Universitas Langlang Buana, jurusan Teknik Elektro angkatan 18. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang dimana video ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Elektronika Digital yang dibimbing oleh Bapak Sutisna. Dan video ini merupakan sebuah tugas UAS yang diberikan kepada saya. Mari kita langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gerbang logika dasar dan jenis-jenisnya dan tabel kebenarannya. Gerbang logika dasar itu merupakan dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output yang logis. Gerbang logika dasar ini biasanya beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Kita next saja. Di sini ada jenis-jenis gerbang logika dasar. Di sini gerbang logika dasar memiliki 7 jenis. Yang pertama adalah jenis gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOR, dan keenam gerbang XOR, yang ketujuh gerbang XNOR. Yang pertama, di sini ada gerbang AND. Gerbang AND memerlukan dua atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang AND juga menghasilkan keluaran logika 1 jika memasukkan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya, Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY titik. Yang kedua ada gerbang logika OR. Gerbang logika OR sama dengan gerbang logika AND memadukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Di sini kita lihat tabel kebenarannya. Simbol gerbang OR, XY, keluaran Z. Ini tabel kebenarannya. Di XY X0011, di Y0101, dan di Z0111. Kita lanjut ke gerbang logika yang ketiga, yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik, karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan atau kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran atau output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus.
di atas variabel inputnya. Next saja, keempat yaitu gerbang nonce. Arti nonce adalah not and atau bukan and. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan inputnya pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran atau output logika 1. Di sini kita lihat tabel kebenarannya. Kita yang kelima yaitu gerbang NOR. Gerbang NOR artinya yaitu NOR sendiri adalah not or atau bukan or. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika satu dari masukan inputnya bernilai logika 1, dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Kita next saja ke 6 yaitu gerbang XOR. Nah, di sini gerbang XOR ini adalah singkatan juga dari executive OR yang terdiri dari dua masukan atau input dari satu keluaran output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan-masukannya atau input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Nah, di sini tabel kebenarannya, jika 0 dan Y 0, maka keluarannya yaitu 0. Nah, yang terakhir yaitu gerbang XNOR. Seperti gerbang gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan atau input dan satu keluaran atau output. XNOR adalah singkatan dari Executive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama dengan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Nah, jika tadi di XOR 0 inputnya X0 dan Y inputnya 0, maka keluaran Z-nya akan sama 0. Tetapi di XNOR ini berbeda. Jika X0 dan Y inputnya 0, maka keluarannya di Z yaitu berbeda, yaitu 1. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang gerbang logika dasar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Slamet Nugraha. Saya di sini akan menjawab suatu soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Sutisna. Di video ini merupakan sebuah tugas UAS untuk kami mahasiswa agar bisa menjawab soal perihal tentang perbedaan antara rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial, di mana tugas UAS ini merupakan sebuah tugas UAS dari mata kuliah elektronika digital. Mungkin langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Sutisna kepada saya. Di sini ada yang pertama,
Apa itu rangkaian kombinasional? Rangkaian kombinasional itu merupakan rangkaian yang outputnya hanya tergantung pada input saat itu. Prinsipnya seperti ini. Rangkaian kombinasional merupakan penerapan dan penerjemah langsung dari aljabar bule yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika, operator logika yang digunakan dalam aljabar bule adalah inverse atau negasi atau not, perkalian logika atau and, dan juga penambahan logika atau or. Di sini di rangkaian kombinasional itu memiliki beberapa rangkaian logika kombinasional. Yang pertama itu ada rangkaian encoder. Rangkaian encoder ini rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal memasukkan diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variabel masukan. Hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar bule, tergantung dari kombinasi gerbang yang digunakan. Sebuah encoder harus memenuhi syarat perancangan M lebih kecil dari 2N. Variabel M adalah kombinasi masukan dan N adalah jumlah bit keluaran sebuah encoder. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran encoder. Dan yang kedua yaitu multiplexer. Rangkaian kombinasional multiplexer ini atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input atau masukan yang akan diteruskan ke bagian output atau keluaran. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian kontrol atau kendali selectnya. Yang ketiga ada decoder. Rangkaian decoder mempunyai sifat yang berkebalikan dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Apabila yang tadi di encoder, yaitu sinyal diskrit menjadi biner, dan di decoder ini, sinyal biner menjadi sinyal diskrit. Artinya, sebuah decoder harus memenuhi syarat perancangan M lebih kecil dari 2N. Variabel M adalah kombinasi keluaran dan N adalah jumlah bit masukan. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran dari decoder tersebut. Dan terakhir ada demultiplexer. Rangkaian kombinasional yang satu ini adalah komponen yang berfungsi kebalikan dari MUX. Rangkaian demultiplexer atau disebut dengan demux, jumlah masukannya hanya ada satu, tetapi bagian keluarannya sangat banyak. Sinyal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output atau channel yang mana tergantung dari kendali pada bagian selectnya demultiplexer. Selanjutnya ada rangkaian sekuensial. Apa itu rangkaian sekuensial? Rangkaian sekuensial ini berbeda sekali dengan rangkaian kombinasional atau kebalikannya dari rangkaian kombinasional. Rangkaian sekuensial outputnya bergantung pada inputnya, sedangkan pada rangkaian sekuensial outputnya tergantung pada input dan input sebelumnya atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri dari rangkaian sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Rangkaian kombinasional tidak memperhatikan input sebelumnya karena tidak dalam memori atau variabel waktu tidak mempengaruhi suatu rangkaian kombinasional. Sedangkan pada rangkaian sekuensial, input sebelumnya disimpan sebagai informasi biner
pada memori, atau informasi itu disebut dengan state. Di sini juga ada beberapa rangkaian sekuensial, yaitu meliputi flip-flop. Mungkin teman-teman sering sekali mendengar kata flip-flop ini. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengikat memori. Artinya, rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Flip-flop adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi-permanen sampai ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Prinsip dasar flip-flop adalah suatu komponen elektronika dasar seperti transistor, resistor, dan dioda yang dirangkai menjadi suatu gerbang logika yang dapat bekerja secara sekuensial. Nah, ciri dari flip-flop itu yaitu keluaran key dan key adalah selalu berlawanan atau stabil. Jika key sama dengan 0, maka key aksen sama dengan 1. Jika key sama dengan 1, maka key aksen sama dengan 0. Dan juga ada beberapa macam flip-flop, yaitu antara lainnya RS flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Di sini yang pertama ada RS flip-flop atau SL atau set reset, merupakan dasar dari flip-flop jenis lainnya. Flip-flop ini mempunyai dua masukan, yang satu disebut S atau set, yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu. Dan yang lain disebut R atau reset, yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Terus ada flip-flop JK. Flip-flop JK ini mempunyai masukan J dan K oleh suatu pengiringan pulsa clock positif atau negatif. Flip-flop JK ini merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Flip-flop JK dibangun dari rangkaian dasar flip-flop SL dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S, serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Yang dua ada D flip-flop. Nama flip-flop ini berasal dari delay. Flip-flop ini hanya mempunyai satu masukan, yaitu D. Jenis flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. Dan yang terakhir ada T flip-flop, merupakan rangkaian flip-flop yang dibangun dengan mempunyai flip-flop JK yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu. Maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi. Dan yang kedua yaitu dari rangkaian sekuensial, yaitu ada register. Register ini adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara itu data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses akan disimpan di dalam memorinya. Dan yang ketiga itu ada counter. Rangkaian counter atau penghitung adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4 bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Yang keempat, mungkin yang terakhir. Yang keempat itu ada memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat.
Nah, ini perbedaannya antara rangkaian sekuensial dan kombinasional. Mungkin kesimpulannya dari saya, perbedaannya rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial itu. Kalau di rangkaian kombinasional, terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Akan tetapi di rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung pada keadaan input-inputnya juga. Tergantung pada keadaan output sebelumnya juga. Rangkaian ini juga didefinisikan sebagai rangkaian logika yang outputnya tergantung waktu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Slamet Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu rangkaian half adder dan full adder. Yang pertama, rangkaian half adder yaitu half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat dipergunakan untuk operasi penjumlahan data. Bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki dua terminal input untuk dua variabel bilangan biner dan dua terminal output, yaitu summary, out, and carry out. Half adder atau juga disebut atau disingkat HA adalah rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan dua bilangan biner saat aturan untuk melakukan penambahan biner 2 bit diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan aturan pertama 0 tambah 0 sama dengan 0, aturan kedua 0 tambah 1 sama dengan 1, aturan ketiga 1 tambah 0 sama dengan 1, aturan keempat 1 plus 1 sama dengan 0, dan carry 1 sama dengan 10. Tiga aturan pertama mudah dimengerti, sedangkan aturan keempat menyatakan bahwa penjumlahan biner 1 plus 1 sama dengan 10 atau desimal 2. Angka 1 hasil penjumlahan di dalam kolom yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dan dikatakan terdapat carry rancangan diagram logika menggunakan XOR and AND. Masukan dengan diberikan simbol A dan B, sedangkan keluaran diberi simbol sigma yang berarti jumlah atau sum, dan simbol ko berarti bahwa keluaran atau carry out. Diagram logika dan penambahan setengah atau half adder dengan input A dan B, simbol half adder dan tabel kebenaran diberikan pada gambar berikut. Ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada input A dan B, lalu masuk ke penjumlahan di sum dan pengeluarannya di carry out. Ini tabel kebenarannya. Yang tadi saya bilang di A ada 0011, di B 0101, dan keluarannya itu di penjumlahan 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, dan 1 tambah 1 0. Kita lanjutkan ke rangkaian full adder. Rangkaian full adder itu adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan. Kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Rangkaian full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian full adder dapat dibentuk oleh gabungan dua buah rangkaian half adder, dan sebuah gerbang
OR untuk menjumlahkan carry outputnya. Pada penambahan penuh muncul aturan kelima yang menyatakan sesuatu penjumlahan setengah tidak akan bekerja bila muncul carry in. Oleh karena itu, penambahan penuh mempunyai 3 masukan yaitu A, B, dan C in. Sedangkan keluaran adalah sum and co atau carry out. Diagram logika dari full adder dan tabel kebenaran disajikan pada gambar berikut. Nah, jika di half adder tadi keluarannya masukannya hanya ada 2, yaitu hanya ada 2 simbol yaitu A dan B saja. Berbeda di full adder. Di full adder ini masukannya ada 3 simbol yaitu A, B, dan C in. Di outputnya sama, ada sum dan carry out. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Di masukannya ada 3 yaitu A, B, C in. Di keluarannya ini bisa teman-teman lihat. Jika 0 tambah 0 tambah 0 maka keluarannya akan 0. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.